Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Thumma amma ba'du. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita akan baca pertemuan kali ini pada bab An-Nahyu 'anit Tabaghud wat Taqatu' wat Tabadur wat Tadabur. Larangan saling membenci, saling memutuskan hubungan, saling belakang membelakangi. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan 3 ayat memulai pembahasan ini, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum orang-orang beriman itu bersaudara. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala, adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin, yang mereka adzillah, lemah lembut terhadap orang yang beriman, a'izzah, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kufar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, mereka saling sayang menyayangi di antara mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, makna dari tabaghud, taqatu' wat tadabur kita ambilkan dari syarah ataupun keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin, yang mana beliau mengatakan bahwa at-tabaghud itu saling marah, saling membenci, itu dasarnya terletak pada hati. Bahwa seseorang membenci saudaranya yang muslim, dan ini hukumnya, kata beliau, adalah haram. Ya, tidak patut seorang muslim membenci saudaranya yang muslim secara mutlak. Tidak diperbolehkan seorang muslim membenci saudaranya secara total yang muslim. Ya. Kenapa? Kalau sekiranya dia membencinya karena kemaksiatan yang dilakukannya, maka lakukan atau benci dia sesuai dengan kemaksiatannya. Ada unsur keimanan pada dirinya. Ada yang mesti kita wala kepadanya dan ada bara' kita darinya. Keimanan yang mempertemukan kita dengannya, maka itu kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita benci sejauh mana kemaksiatan yang dilakukannya. Tidak boleh kita membenci saudara kita yang muslim secara total. Ini terhadap orang muslim. Adapun orang kafir, maka kebencian kita adalah kebencian yang total, karena mereka bahkan merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mencintai orang kafir bagaimanapun kondisinya, karena mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum auliya. Jangan ambil musuhku dan musuh kalian menjadi wali ataupun orang yang kalian berteman dengannya atau sayangi. Allah melarang kita mencintai orang-orang kafir. Adapun orang yang mukmin, jika dia melakukan maksiat, bahkan kalaupun dia bersekukuh untuk melakukan kemaksiatan, maka kita wajib mencintainya terhadap sejauh mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau keimanan yang dimilikinya, dan kita membencinya terhadap kefasikan ataupun kemaksiatan yang dilakukannya. Kalau ada yang bertanya, kata Syekh Utsaimin, bagaimana mungkin akan bertemu sayang atau cinta dengan
kebencian dalam satu waktu. Ya. Membenci satu hal dan juga mencintainya. Dan ini mungkin terjadi. Ya, sesuatu yang mungkin terjadi. Ya, seseorang mencintai seorang dan juga sekaligus dia membenci satu sifat yang dimilikinya. Dan kita bisa perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahkan seperti halnya kita tatkala meminum obat, kita tahu obat ini Allah berikan atau Allah semua jadikan sebagai sebab untuk kesembuhan, cuman kita tidak suka karena pahitnya, misal. Ya, obat yang pahit kita menginginkannya, cuman kita juga tidak menginginkannya dari satu sisi. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan seorang saudara kita yang dia melakukan kesalahan, kita cintai dia karena ada keimanan pada dirinya, dan kita benci terhadap kefasikan, kemaksiatan yang dia lakukan. Dan ini yang akan membuat kita akan memberikan nasihat. Ya, orang yang membenci seorang secara total, dia akan acuh tak acuh akan membiarkan. Namun seseorang yang mencintai dan juga dia tidak menyukai, dia akan timbul menasehati saudaranya. Ya, ketika dia mendapati saudaranya yang beriman, yang dia yakini adalah dia orang saudaranya yang sesama muslim, kemudian saudaranya terjerumus dalam kesalahan, dia akan mencoba untuk memberikan nasihat, dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Berbeda dengan apa? Orang yang benci sebenci-bencinya. Yang ini tidak boleh dilakukan sesama muslim. Dia akan meninggalkan, membiarkan saudaranya terjerumus. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian, kata Rasulullah, hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Pastinya kita semua kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita ditinggalkan tatkala kita melakukan satu kesalahan. Kita berhadap ada saudara kita yang menarik tangan kita, yang merangkul kita tatkala terjerumus ke dalam satu kesalahan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang rela dia ditinggalkan, dikucilkan dan seterusnya. Pasti dia berharap kalau memang dia salah, tolong ingatkan. Tolong kasih tahu kenapa dia harus ditinggalkan, kenapa harus dia dikucilkan. Pasti setiap kita menginginkan hal demikian. Begitu juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim saudara muslim yang lainnya. Dia tidak akan menzaliminya dan tidak membiarkannya terzalimi. Dia akan merangkul saudaranya, dia tidak akan membencinya secara total tatkala dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan ini makna dari larangan membenci, yaitu membenci secara total saudara kita yang muslim. Ya, karena apa? Ini dilarang oleh Rasulullah SAW dan kita adalah sesama muslim bagaikan satu tubuh yang ketika satunya merasakan sakit, dia akan, semua anggota tubuh akan mengikutinya atau akan sibuk dengan tubuh yang sakit tersebut. Begitu juga dengan pergaulan kita sesama muslim. Perumpamaan Nabi SAW, ketika saudara kita mendapatkan musibah atau dia melakukan kesalahan, ya, saudaranya akan perhatian kepada dia. Dia akan apa? Merangkul tangannya, mengajaknya kepada kebaikan, menasihatinya. Bukan apa? Bukan membencinya secara mutlak. Benci, iya benci. Benci dari segi kesalahan yang dilakukannya. Namun keimanan yang ada pada dirinya, kita tetap mencintainya karena itulah yang membuat kita apa? Bisa untuk logo atau senang hati untuk mengajak dia dalam kembali ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, adapun taqatu', kata beliau, memutuskan hubungan antara seseorang dengan antara saudaranya, ini juga termasuk larangan atau yang termasuk diharamkan dalam agama kita. Bahwa seorang saudara kita, keluarga kita, sesama muslim, sesama mukmin mempunyai hak untuk kita hubungkan silaturahmi,
satu sama lainnya. Tidak halal bagi seseorang memutuskan hubungannya dengan saudaranya walaupun saudaranya melakukan kemaksiatan kepadanya atau melakukan kesalahan kepada dirinya. Ya, tatkala seseorang mendapati saudaranya membenci dia, melakukan kezaliman kepada dia, maka tetaplah hendaknya dia melanjutkan ataupun menghubungkan silaturahminya. Salah seorang sahabat mengatakan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li rahim." Saya mempunyai hubungan kekerabatan silaturahim. Asiluhum wa yaqta'unani. Saya menyambung silaturahmi saya Rasulullah, namun mereka memutusnya. Saya berusaha untuk menyambung, menjaga silaturahmi, mereka memutusnya. Mereka memutusnya. Setiap kali saya menyambung silaturahmi, mereka putus. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya berbuat baik ya Rasulullah, apapun kebaikan saya lakukan untuk mereka. Namun mereka berbuat buruk kepada saya. Kemudian beliau sahabat ini mengatakan wa ahlimu alaihim wa yatajahaluna alayya. Saya berbuat baik kepada mereka, saya sayang kepada mereka, namun mereka acuh tak acuh terhadap saya. Saya memberikan perhatian kepada mereka, namun mereka yatajahalun. Mereka melakukan keburukan, menganggap tidak tahu menahu dengan saya. Apa kata Rasulullah SAW? In kanal amru kama qult. Jikalau perkaranya atau kejadiannya seperti yang engkau lakukan atau engkau ucapkan, kata Rasulullah SAW, seakan-akan engkau telah memberikan makan bara api ke mulutnya. Dan selalulah demikian, kata Rasulullah SAW, ketika engkau selalu demikian, maka ada penolong untukmu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penolong untukmu selama engkau selalu menjaga sikap baik, selalu menyambung silaturahmi walaupun mereka memutusnya. Karena Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikatakan menyambung silaturahmi adalah tatkala hubungan kita diputus. Ya, itu namanya menyambung. Kalau dia berbuat baik kepada kita, kemudian kita juga berbuat baik kepada saudara kita, itu namanya mukafaah atau membalas yang setara. Namun yang berat apa? Tatkala orang melakukan kejahatan kepada kita, kita berbuat baik, dia berbuat buruk. Kita tersenyum, dia mencibir kepada kita. Ketika kita berucap dengan ucapan baik, dia mencaci kita. Maka tetaplah kita berbuat baik, dan itu yang disarankan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang diperintahkan oleh agama kita. Jangan sampai kita memutus silaturahmi kita dengan saudara kita. Kemudian yang larangan berikutnya, kata Imam An-Nawawi, wat-tadabur, yaitu saling membelakangi, saling membenci. Tadabur di sini bisa dengan bentuk hati, yaitu saling dia membenci saudaranya. La tadabaru, jangan sampai saling membelakangi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan perkara yang lebih baik. Tatkala orang kita tahu dia membenci kita, selalulah berbuat baik kepada dia. Karena Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Ketahuilah kalau sekiranya ada orang antaramu dan antara dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim. Ini janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita tetap berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, perbuatan baik tersebut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan mengubah permusuhan menjadi teman yang hangat. Ini janji dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya taujih dari Allah Subhanahu Wa Taala ini kita lakukan, akan kita dapatkan kehidupan ini akan nyaman. Namun kita dapati kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa syaitan menggoda kita, bahwa syaitan merayu kita, mengatakan apa? Bagaimana engkau berbuat baik kepada dia? Dia mencacimu,
Kalau engkau berbuat baik ke saudaranya, dia makin bertingkah. Makin bertingkah. Akhirnya apa? Kita kesal, akhirnya kita membalas. Ya, taujih dari Allah SWT kita tinggalkan, rayuan syaitan kita ikuti. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita perhatikan agama kita, pelajari agama kita, agar kita hidup tentram satu keluarga, hidup tentram bertetangga, hidup tentram bermasyarakat. Karena ajaran Islam melarang kita untuk saling memarahi, saling membenci dilarang, saling memutuskan hubungan dilarang. Ya, kalau semua kita berusaha untuk berbuat baik kepada saudaranya, kalaupun buruk yang dilakukan saudaranya dia balas dengan kebaikan, maka ka'annahu waliyun hamim. Akan berubah kebencian menjadi teman yang sangat hangat. Kemudian dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Perhatikan kaum muslimin, ini dituliskan ataupun ayat ini berhubungan dengan terjadinya saling berbunuhan, saling berperangnya dua kelompok. Ya, saling berperangnya dua kelompok. Satu ingin memerangi yang satunya. Saling memerangi. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Walaupun mereka saling berbunuhan, ketahuilah orang-orang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum. Ya, maka damaikan antara saudaramu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok dari orang-orang yang beriman saling berbunuhan, maka damaikan antara keduanya. Kenapa? Karena keduanya sama-sama orang beriman. Maka walaupun terjadi saling bunuh-membunuh, ketahuilah mereka bersaudara harus didamaikan. Harus didamaikan. Jangan biarkan mereka saling berbunuhan. Sadarkan yang satu, sadarkan yang lainnya. Agar mereka kembali dalam kebenaran, yaitu saling bersaudara dalam keimanan dan saling menjaga satu sama lainnya. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang beriman, yang bersaudara, yang berusaha untuk memberikan kebaikan dan menjaga saudaranya satu sama lain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.